Katuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya hingga kita dapat kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendakwahkan agama ini di kala senang dan susahnya, di kala lapang dan sempitnya, agar bagaimana agama ini sampai kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta dan benci adalah dua hal dengan pengertian berbeda, tapi dekat rasanya. Ada cinta berujung benci dan ada pula benci berbuah cinta. Marilah sama-sama kita mengambil pelajaran dari kisah para pahlawan terdahulu. Karena setiap pahlawan memiliki kisahnya masing-masing yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Salah satunya kisah Safwan bin Umayyah. Ma'asyiral mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Sosok ini terlahir di dunia dalam keadaan serba ada. Terlahir dalam keadaan kaya, atau bisa dibilang terlahir dalam keadaan sultan. Ayahnya merupakan tokoh ternama, hartawan, sekaligus pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Sang ayah sangat terkenal dengan perlakuan bengisnya kepada budaknya Bilal bin Rabah. Kekejamannya pada hari itu akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Begitupun dengan anaknya, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ia seperti buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Berbagai cara ia lakukan untuk membalaskan, untuk melampiaskan dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Bahkan ia pernah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ia sering menyewa para penyair untuk menebar kebencian dan memprovokasi orang-orang agar membenci Islam. Namun siapa sangka dari wataknya yang teramat membenci Nabi Muhammad SAW muncul seorang keturunan yang pada akhirnya membela dan mencintai Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Ma'asyiral mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Setelah terbunuhnya Umayyah di perang Badar, tertanamlah dendam kesumat di hati sang anak Safwan bin Umayyah. Setahun berselang, para putra tokoh-tokoh mahkota Quraisy yang lain ingin melampiaskan pembalasannya pada perang Uhud tahun 3 Hijriah. Di antara tokoh-tokoh itu ada Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh lainnya. Semuanya ingin membalaskan dendam orang tua dan saudara yang terbunuh pada perang Badar. Tak luput pula Safwan ikut serta di dalamnya. Dendam kesumat ini terus tumbuh dan mengakar di hati Safwan hingga Mekkah ditaklukkan. Artinya kebencian Safwan terhadap Islam telah terhitung kurang lebih 21 tahun sejak Rasulullah mendeklarasikan kenabian. Dalam Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, sebetulnya Safwan masuk di dalam pencarian orang. Ia termasuk daftar yang diburu dan dihalalkan darahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya Safwan dimintakan amnesti oleh kawan lamanya Umair bin Wahab. Namun apakah Safwan serta-merta masuk Islam setelah dimintakan amnesti oleh Umair bin Wahab? Oh, tidak jemaah sekalian. Kekafiran masih bercokol di dalam hati Safwan. Ia mengingkari kebenaran setelah jelas di hadapannya. Ia enggan mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Putra Umayyah ini masih meminta waktu untuk menentukan pilihan. Umair bin Wahab sangat menentang keras permintaan tersebut. Ia mengecam keras sikap Safwan yang bersikukuh dalam kekafiran. Namun Rasulullah SAW dengan tenang dan penuh kelembutan mengatakan, "Aku memberimu waktu 4 bulan. Pikirkanlah baik-baik. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu." Ternyata jamaah sekalian, belum genap 4 bulan, Safwan menyatakan keislamannya. Menurut pengakuan Safwan sendiri, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW tidak serta merta setelah ia masuk Islam, melainkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW tumbuh
dan menguat setelah perang Hunain tahun 9 Hijriah. Ma'asyiral mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Pasca perang Hunain, Rasulullah memberikan bagian ghanimah kepada Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Lalu 100 ekor unta lagi, kemudian 100 ekor unta lagi, hingga akhirnya Safwan mengakui sendiri, "Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la'wadun nas ilayya, fama bariha yu'tini hatta innahu lahabbun nas ilayya." Demi Allah, Rasulullah telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan. Padahal dulu ia adalah orang yang paling aku benci. Namun beliau terus-menerus memberikan pemberiannya kepadaku hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Muslim. Setelah masuk Islam, Safwan merupakan sahabat yang baik keislamannya. Ia turut berjuang di medan-medan jihad untuk membela dan meninggikan kalimatullah. Ma'asyiral mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah bagaimana mungkin seorang Safwan yang teramat membenci Nabi Muhammad SAW, teramat benci Islam, dapat memeluk Islam. Bara kebencian yang telah terpendam lebih dari 2 dekade itu bisa padam dengan siraman hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini pula juga mengetengahkan pelajaran di hadapan kita semua, bahwa tidak selamanya rasa benci akan muncul rasa benci selanjutnya, tapi ada kalanya rasa benci berbuah cinta. Dari kisah ini juga kita dapat mengetahui betapa dermawannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa dunia tak berharga di mata beliau, sehingga keislaman seorang Safwan jauh lebih baik dari sekadar ratusan ekor unta dan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan ke ibu kota, melihat gedung tinggi dan indah, benci berbuah cinta, itulah kisah Safwan bin Umayyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.